Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Vanessa, saya dari kelompok 4 tentang pembagian senyawa obat. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang apa sih pembagian senyawa obat itu. Jadi yang pertama, di sini tuh ada senyawa obat. Senyawa obat adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mengurangi penyakit ataupun kondisi medis. Senyawa obat itu dapat kita peroleh dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan sintesis laboratorium. Berdasarkan sifat kimianya, senyawa obat dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu senyawa obat organik dan senyawa obat anorganik. Senyawa organik tersusun atas karbon dan hidrogen, serta mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Pembeda senyawa organik dan anorganik adalah ada atau tidak adanya ikatan karbon hidrogen. Contohnya asam karbonat H2CO3. Dia tidak termasuk organik karena tidak terdapat ikatan karbon hidrogen. Pembagian senyawa organik itu ada 4. Yang pertama itu asam lemah, yang kedua molekul netral, yang ketiga itu garam organik, dan keempat basa lemah. Nah, yang pertama itu ada asam lemah. Asam lemah itu dia sukar larut dalam air kecuali asam organik suhu rendah seperti asam asetat, terus asam papionat, propionat, lalu sama asam karbohidrat. Terus larut dalam pelarut organik, terus seperti ether, kloroform, terus heksan sama etanol. Lalu yang contohnya itu ada asam salisilat sama asam benzoat dan asam asetil salisilat. Nah, ini contohnya. Asam asetilsilat sama asam benzoat. Nah, terus ada molekul netrat. Molekul netrat itu umumnya sukar larut dalam air. Contohnya itu seperti kloromfenikol sama paracetamol. Ini contohnya. Di sini kloromfenikol dan sini paracetamol. Nah, yang ketiga itu ada garam organik. Garam organik itu sukar larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Contohnya itu seperti C6H5COONA, lalu ada natrium salisilat, terus ada tetraksilin HCl, lalu ada morfin HCl sama piridoksin HCl. Ini contohnya. Yang keempat itu adalah basa lemah. Basa lemah itu larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut sukar larut dalam air. Lalu larut dalam pelarut organik. Contohnya itu seperti ether, kloroform, heksan, dan etanol. Contohnya itu seperti alkolida, itu klinin, kodein, sama morfin, papaverin. Ini contohnya papaverin dan prometazin. Pengertian senyawa obat anorganik. Senyawa anorganik merupakan sebuah senyawa yang tidak disusun dari atom karbon. Biasanya senyawa tersebut ditemukan di alam. Ciri-ciri senyawa anorganik yaitu tidak berasal dari makhluk hidup tetapi berada di alam sekitar kita. Yang kedua itu umumnya membentuk ikatan ion. Yang ketiga itu tidak mudah terbakar. Yang keempat adalah mudah larut dalam pelarut polar. Yang kelima itu tidak didih dan titik larutnya tinggi, titik leburnya tinggi. 6. Reaksi berlangsung cepat. Dan yang ketujuh itu memiliki berat molekul kecil bersifat elektrolit, dan yang 9 memiliki struktur sederhana. Nah, senyawa obat asam adalah jenis senyawa obat yang memiliki sifat asam. Contoh-contoh senyawa obat asam ini ada asam salisilat, asam benzoat, dan asam asetil salisilat atau asetosal. Terus itu ada juga beberapa sifat fisika dari senyawa obat asam. Yang pertama itu mudah larut dalam air, yang kedua larut dalam pelarut organik seperti etanol, kloroform, heksan, dan tetrahidrokan. Yang ketiga, koefisien partisi dalam bentuk terionisasi sangat mudah larut dalam air. Terus tuh senyawa obat asam ini umumnya sukar larut dalam air dan mudah larut dalam pelarut organik.
Nah, jadi senyawa obat netral adalah zat yang bersifat netral, tidak asam dan tidak basa. Lalu mereka ini umumnya larut dalam air dan pelarut organik seperti etanol. Terus itu contoh senyawa obat netral ini ada kloramfenikol sama paracetamol. Terus ada juga beberapa sifat fisika dari senyawa obat netral. Yang pertama itu larut dalam air dan pelarut organik seperti etanol. Nah, yang kedua itu mudah larut dalam pelarut organik seperti kloroform, heksan, dan etanol. Terus itu koefisien partisi dalam bentuk tak terionisasi, sangat mudah larut dalam air. Terus itu molekul gugus alkohol, primer, sekunder, tersier. Terus itu senyawa obat netral ini sering digunakan sebagai bahan dalam pembuatan sediaan obat yang efektif, stabil, dan aman. Senyawa obat basa adalah jenis senyawa obat yang memiliki sifat basa. Nah, contoh senyawa obat basa lemah itu meliputi alkaloida seperti kinin, morfin, kodein, papaverin, dan antihistamin seperti CTM dan promethazine. Nah, senyawa obat basa ini umumnya larut dalam pelarut organik dan memiliki sifat kimia yang berbeda dengan senyawa obat asam ataupun netral. Senyawa obat garam anorganik adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ion dan hanya memiliki sedikit atom karbon atau tidak sama sekali. Dan contoh senyawa obat garam anorganik itu meliputi garam mineral. Garam mineral merupakan senyawa anorganik ketika berada dalam bentuk cairan seperti kation dan anion. Dan yang kedua ada karbonat, itu adalah terbentuk dari reaksi karbon dengan oksigen. Yang ketiga ada silika, terbentuk dari reaksi silikon dan oksigen. Yang keempat ada teflon, terbentuk dari fluor dan oksigen. Yang kelima ada amonia, itu terbentuk dari reaksi amonia dan oksigen. Senyawa obat garam anorganik umumnya bukan larut dalam air dan sulit larut dalam pelarut organik.